Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Wulandari, NPM 1951010190 dari kelas B jurusan Ekonomi Syariah semester 5. Mata kuliah Metode Penelitian, dosen pengampu Muhammad Iqbal Fasa, MEI. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan tentang rangkuman metode penelitian. Apa sih yang dimaksud dengan metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk penelitian dengan tujuan mendapatkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan, apakah yang dimaksud dengan researcher? Re adalah kembali, search adalah meneliti atau mencari, sedangkan adalah orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Selanjutnya, langkah-langkah mencari referensi. Yang pertama, membuka Google Scholar, ResearchGate, dan lain-lain. Yang kedua, hindari plagiat dengan cara tiap paragraf beda referensi dan hindari situs blog, web, dan WordPress. Yang ketiga, data yang boleh digunakan dari sumber resmi yaitu OJK, BI, dan BPS. Yang keempat, saat ingin membuat jurnal diwajibkan menggunakan manajemen referensi Mendeley. Selanjutnya, bagaimana cara mencari ide penelitian? Yang pertama, mengikuti webinar terbaru. Yang kedua, mencari jurnal keluaran baru. Contohnya pada tahun 2021. Jurnal Ekonomi Syariah 2021. Selanjutnya, langkah-langkah membuat jurnal. Yang pertama, judul. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, hasil dan pembahasan. Yang keenam, kesimpulan. Selanjutnya, bagaimana menentukan judul yang spesifik? X1 Pertumbuhan Ekonomi, X2 Kesejahteraan, X3 Indeks Pembangunan Manusia. Jadi dapat kita contohkan analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan Islami, dan X3 terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia menurut perspektif Islam atau menurut perspektif ekonomi Islam. Selanjutnya, abstrak. Abstrak adalah yang mengenai atau menggambarkan paper tersebut. Biasanya dalam abstrak itu ada masalah, bagian secara umum dalam paper, metopen, hasil dari papernya minimal 250 kata. Abstrak biasanya dibuat paling terakhir. Poin apa saja dalam pendahuluan? Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten, maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Selanjutnya ada research gap. Research gap atau perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Perbedaannya antara lain, yang pertama teori dan praktek, yang kedua perbedaan hasil penelitian terdahulu. Contohnya, Rahma 2021 menyatakan bahwa minat investasi di masa pandemi menurun drastis. Sedangkan menurut Kurniawan 2021 menyatakan bahwa pada masa pandemi disitulah saatnya investor sejati menanamkan modal di saham yang berpotensi berkembang. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat dua metode penelitian dan perbedaannya. Yang pertama, metode kuantitatif, yaitu mendeskripsikan narasi pada topik penelitian. Toolsnya wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tuangkan dalam tulisan dan pendapat kalian dibandingkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Yang kedua, metode kualitatif, yaitu menguji pengaruh. Toolsnya kuesioner, alat uji statistik, SPSS, PLS, dan lain-lain. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan adalah hasil dari pengamatan atau penelitian yang terdapat dalam teks ilmiah sebagai laporan observasi tentang penelitian terhadap sesuatu. Hasil pembahasan sebagai pertimbangan atau acuan atau bisa dijadikan sebagai sebuah teori. Yang selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari suatu karya ilmiah atau artikel, laporan hasil penelitian, dan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya.
Selanjutnya, bagaimana cara submit jurnal? Yang pertama, lihat database yang diberikan dosen berbentuk Excel, kemudian lihat link, email, dan nomor WhatsApp. Yang kedua, cek akreditasi jurnal, pilihlah akreditasi Sinta 4, 5, dan 6, atau yang belum terakreditasi. Kemungkinan besar bisa submit, karena masih muda. Jangan pilih akreditasi Sinta 3, 2, dan 1, karena itu sulit untuk dijangkau, karena jam terbangnya sudah tinggi. Biasanya para dosen mengejar ke situ untuk submit jurnalnya. Yang ketiga, pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2, yakni 4. Itu lebih bagus, contohnya pada bulan Agustus, Oktober, November, dan Desember. Yang keempat, buka link, kemudian lihat di arsip, kemudian lihat yang sudah terbit, kemudian di-download. Ubahlah artikel Anda sama persis seperti aturan artikel dari pihak penerbit. Yang kelima, kemudian klik register, kemudian isi data diri dan submit jurnal hingga akhir. Yang keenam, kemudian tunggu konfirmasi dari pihak penerbit akankah layak terbit atau ditolak. Yang ketujuh, apabila tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin untuk mencabut artikel yang disubmit. Kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel Anda. Selanjutnya, apa pengertian pengembangan hipotesis? Pengembangan hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Hipotesis mencakup yang pertama, hasil penelitian terdahulu yang mendukung, yang kedua hasil penelitian yang tidak mendukung, yang ketiga teori dan konsep yang mendukung, yang keempat argumentasi dari penulis itu sendiri. Contoh dari hipotesis yaitu orang yang sudah menikah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan orang yang belum menikah. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.